Di sini aku bakal cerita pengalaman kerja aku di dunia perkebunan, apa itu plus minus, benefit yang kita dapat. Jadi bagi yang ingin tahu bagaimana kehidupan di dunia perkebunan bisa pantengin terus video ini ya, jangan kemana-mana. Awal karir saya pernah bekerja di sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mana itu di bawah naungan dari Samderbi Group. Itu milik dari orang Malaysia. Yang mana saya bekerja di PT Anugerah Sumber Makmur, yaitu Minamas Plantation. Jadi di sana saya sebagai staff crop protection, yaitu hama penyakit. Jadi di departemen saya itu yang menanggulangi segala macam kerusakan pada tanaman, mulai dari serangan hama, serangan penyakit, atau juga termasuk dalam pupuk-pupuk itu juga kami yang menghandle, yaitu dari departemen crop protection atau CPR. Jadi kalau misalkan kita bicara jenjang karir di perkebunan, itu ada banyak ya, mulai dari pekerja harian lepas, terus karyawan kontrak, karyawan tetap, dan staff. Staff ini setara di atas karyawan biasa deh. Jadi dari keempat ini punya punya fasilitas yang berbeda-beda. Jadi yang didapatkan benefitnya itu juga beda-beda. Kita mulai dari bawah ya. Yang pertama itu karyawan harian lepas. Dia itu cuma dapat kayak gaji harian. Jika dia tidak masuk, dia tidak dapat apa-apa. Terus juga tidak dapat BPJS kesehatan, itu dapat, ketenaga kerjaan dapat. Hanya itu yang mereka dapat. Kalau untuk yang kontrak, itu mereka biasanya itu dihitung dari per tahun, 1 tahun, 2 tahun. Awalnya itu 6 bulan. Jadi yang mereka dapatkan itu cukup banyak dari yang harian. Yaitu mereka dapat beras sekali sebulan, puding itu biasanya kayak susu yogurt kayak gitu. Terus ada beras, apa lagi ya, mes mes dapat. Untuk mes itu untuk lajang kamar, satu 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 orang satu kamar. Tapi kalau kita sudah menikah, kita dikasih satu rumah, yang mana itu nanti beda lagi. Untuk rumah karyawan biasa atau dengan mandornya itu nanti beda lagi kelasan rumahnya menurut tipe-tipenya. Terus yang bedanya yang kontrak dengan yang tetap itu dia mendapatkan tunjangan bonus sekali setahun. Itu bisa 3 kali gaji, bisa 4 kali gaji, tergantung pendapatan perusahaan. Jadi kita yang kontrak ini tidak dapat, jadi kita ruginya di sana. Dan beban kerjaan kita juga sama, tapi kita tidak dapat yang bonus ini kita tidak dapat. Terus kalau antara keempat ini, yang paling banyak itu adalah staffnya. Jadi di perkebunan itu bisa dibilang kehidupan antara bawahan dan atasan itu terlihat kesetaraannya itu jauh kelihatan. Mulai dari staffnya itu dapat supir, dapat rumah yang jauh lebih bagus, fasilitasnya, pembantu, asuransinya jauh lebih banyak daripada yang kita karyawan biasa. Terus apalagi ya, pokoknya banyak deh. Untuk masalah gaji itu biasanya mengikuti UMR, tapi nanti ada biasanya itu lebih. Gaji ini beda lagi. Kalau yang untuk kami riset itu semuanya ngikuti UMR tanpa ada bonus apa-apa kecuali tunjangan per tahun. Tapi kalau untuk mereka yang
pekerja lapangan itu ada lagi nanti uangnya nanti uang premi namanya itu didapat dalam 1 kilo tandan itu nanti dapat sekian persennya, jadi mereka bisa jauh lebih banyak dapatnya seperti itu. Jadi keuntungan kerja di kebun kalau menurut saya mungkin dari segi finansialnya ya, terus fasilitasnya juga, karena di kebun itu untuk kita dikasih fasilitas sekolah, semua fasilitas kebutuhan anak itu kita dikasih, mulai dari tempat momongan, tempat penjagaan bayi itu kita dikasih gratis, terus bus antar jemput anak itu kita dikasih, kesehatan medical check up itu kita gratis, pokoknya kita semuanya gratis. Tapi kalau untuk kekurangan kerja di kebun, kita harus siap-siap jauh dari kota, sumber internet yang lemah, jauh dari orang tua untuk yang muda-muda karena kita cuma dapat satu kamar. Kalau aku pribadi, eh, aku nggak sanggup kerja di sana, jadi aku cuma sanggup kerja selama 2 tahun 6 bulan. Jadi aku memutuskan untuk resign dan balik ke Pekanbaru buat cari kerja yang baru, dan aku stop di dunia perkebunan saat itu. Jadi bagi kalian yang suka dengan dunia petualangan, mungkin perkebunan cocok untuk kalian karena di situ banyak sekali tantangan, mulai dari mulai dari lokasi kerja, akses jalan untuk menuju lokasi itu semuanya tantangan banget, karena kayak jalanannya itu kalau udah hujan itu nggak tahu lagi lah kayak harus kayak mana, mending beguling aja lah karena sudah nggak, kalau aku pribadi kan nggak pandai, maksudnya aku nggak terlalu jago bawa kendaraan itu ya, jadi kayak sering tergelincir gitu dari penurunan itu kayak langsung tergelincir aja, jadi kayaknya aku benar-benar nggak sanggup, makanya aku memilih untuk resign. Sekian dari pengalaman aku kerja perkebunan, semoga bermanfaat bagi kalian yang tahu bagaimana atau kalian yang ingin menambahkan suka duka kalian selama kerja di perkebunan bisa di komen ya. Sekian dan terima kasih.